Kira-kira pakai independen atau dependent test? Silakan ini. Ada dua kelompok yang berbeda statusnya atau satu kelompok yang sama statusnya? Coba baca pelan-pelan soalnya. Silakan ini. Apakah ada perbedaan tekanan darah sistolik pre pada kelompok IMT normal dan tidak normal? In atau di? Independen. Kenapa? Independen? Beda subjek, beda orang. Satu IMT normal, satu IMT nggak normal. Orangnya beda kan? Nah, jadi pakai independen. Variabel perikatnya apa? Outcome-nya apa? Tekanan darah sistolik tapi ya pre. Nah, itu maksudnya. Karena kan tekanan sistolik ada dua nih, ada yang pre sama post. Yang mau dilihat ini adalah yang pre. Karena ini nggak bicara hipertensi, SID terakhir, tapi hanya bicara ada perbedaan nggak sih IMT normal sama nggak normal dalam hal tekanan darah sistolik. Ya, pakai datanya yang pre. Itu jelas ya? Oke, perlu dicerna pelan-pelan. Nah, kita berarti perlu langkah apa? Karena ini adalah independen dan variabel perikatnya adalah numerik. Berarti kita perlu uji normalitas. Oke, soal nomor berapa? Nomor 4. Angkanya deskriptif, kemudian ekspor. Gara-gara di WhatsApp jadi ngeblank aku. Tekanan darah sistolik pre. Pelan-pelan banget. Nah, pre yang mau dianalisa adalah yang variabel perikatnya saja ya untuk uji normalitas. Nah, kolomnya masukkan, kolomnya IMT yang dibagi dua. Sudah ada nggak variabel IMT dibagi dua? Belum. Oh, belum ya? Belum kita Belum. berarti. Uji. Dibagi dua, normal dan normal. Belum. Ini kan pakai yang kategori yang Asia Pasifik sekarang ketat nih. Di bawah 23, ibu nggak normal. Ketat loh, karena kebanyakan normal masih kurus-kurus soalnya ya. Jadi orang Indonesia, Asia Pasifik itu cut-off itu 23 bukan 25 lagi. Kalau yang internasional 25. Tapi orang Asia itu diminta 23 lebih kurus bukan yang lain. Astagfirullah. Yang gua juga sama. Tapi 23 sekarang. Kita pakai ini. Oh, udah punya? Ya udah, kalau udah punya. Oh, udah punya. Sudah tahu caranya ya, kategorikannya. Kita ini mayoritas IMT cut 2 nggak salah. Ayah, nggak tahu. Yang mana dulu variabelnya yang sampai salah-salah ya? Ketika normalitas itu kan pakai faktor tadi ya, ternyata ada yang normal, ada yang nggak normal gitu misalnya, tetap disimpulkan tidak normal keseluruhan. Salah satu aja yang normal, tidak normal, jadi kita harus pakai uji statistik yang non parametrik, gitu ya. Kalau ini sih kebetulan sama nih, dua-duanya posisinya di bawah 0,05, jadi artinya dia tidak normal. Ya. Kalau dia tidak normal, berarti uji yang dilakukan uji non parametrik untuk dua kelompok yang independen itu manly. Ya. Kita running-nya manly nih untuk yang perbandingan IMT kan. Mau pakai regresi lebih simpel, oke. Nah, ini hati-hati pilihnya yang dua kelompok bukan K ya, bukan K, dan independen bukan yang related. Ya. Jadi yang related ya. Nah, otomatis defaultnya kan ini ya. Variabel tesnya adalah tekanan darah sistolik pre ya kan. Oke. Blueprintnya adalah IMT. Yang dua kategori. Ya, satu, dua. RR dan OR hanya didapat dari chi-square ya, dari uji kategori-kategori ya. Jadi kita nggak akan dapatkan di sini. Oke. Nah, kesimpulannya adalah tidaknya 0,228 berarti tidak berbeda bermakna. Jadi tidak ada perbedaan tekanan darah sistolik
pada kelompok IMT normal dan tidak normal. Atau bisa juga dibahasakan dengan tidak ada hubungan antara IMT dengan tekanan darah. Jelas ya? Ya, ada pertanyaan? Ya, sudah selesai dong kita. Ya, ya cukup? Nah. Ini kalau tadi nomor 3 itu kenapa kita pakainya password pakai Kata kayaknya. Iya, iya. Karena variabel terikatnya kategori. misalkan kita pakainya variabel tingkatnya kemudian Numerik ya. Bisa. Berarti deltanya kita mau lihat selisihnya kan. Nah, perbedaan selisih ya. Oke, mau coba katanya. Nah, ini ada Aku lagi balas WA-nya Faria. Tadi kan kita buat variabel terikatnya kategori membaik tidak membaik. Bagaimana seandainya kita ingin tahu apakah perbedaan variabel terikatnya itu seandainya dalam bentuk numerik yaitu dalam bentuk selisih atau delta, ada perbedaan atau tidak besarannya. Cuma kalau yang seperti itu harus pastikan kalau menurut ibu ya semuanya seragam, semua sampel itu arahnya sama, menurun semua, meningkat semua. Kalau nggak susah nanti, jadi akan saling meniadakan, ya kan? Ada yang enggak, ada sampel di kelompok digital yang meningkat, ada yang menurun. Jadi kan jadi nanti datanya kan rata-rata soalnya kan akan berpengaruh. Nah, jadi harus pastikan semua subjek dalam kelompok tersebut arahnya sama-sama menurun semua. Jadi kita bisa membandingkan besaran penurunannya, deltanya antara kelompok digital dengan ARD, gitu kan? Kalau misalnya berbeda nanti besarannya nggak akan dapat. Lebih bagus dibuat kategori kalau yes ya, ibu ya. Dipastikan semua arahnya sama. Untuk supaya nggak salah nih kita baru kesimpulan kan? Ya, karena kalau misalnya nanti ada yang menurun, ada yang meningkat, rata-rata ini kan bisa. Chi-square, kemudian belajar t-test main with me, kemudian t-test Wilcoxon ya. Nah, berikutnya pekan depan kita akan bahas tentang yang 3 kelompok atau lebih. Kalau ini kan masih yang 2 kelompok saja. 3 kelompok atau lebih nanti ada Kenapa? Muscalowalis. Ya, tapi yang dependennya kita nggak usah bahas karena agak jarang itu pakai repeated measures. Ya, repeated measures itu yang kita gunakan untuk uji terhadap apa yang berulang, dependen satu kelompok tapi ada beberapa kali. Kemudian, kalau misalnya penelitian farmakokinetik, ya, atau yang time series, apa itu? Terima kasih.